Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan oleh para penguasa yang bersifat mengikat dan berlakunya dapat dipaksakan, sehingga kaidah hukum tersebut dapat dipertahankan. Kemudian kaidah sosial dan hukum di dalam masyarakat ada beberapa poin, yaitu tentang yang pertama kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai seorang individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Contohnya mencuri dan mengambil sesuatu barang-barang orang lain yang sifatnya terlarang. Kemudian kaidah agama. Kaidah agama merupakan aturan tingkah laku manusia yang bersumber dari wahyu yang diyakini oleh penganut agama tertentu. Hal ini berhubungan dengan dunia dan akhirat. Kemudian kaidah sosial dan hukum di masyarakat, yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan merupakan kaidah yang didasarkan kepada kebiasaan yang telah berulang-ulang dilakukan di dalam masyarakat. Kaidah kesopanan merupakan aturan dalam bertingkah laku di dalam masyarakat dan pergaulan masyarakat sendiri. Kemudian kaidah hukum. Ada perbedaan karakteristik antara kaidah hukum dengan kaidah sosial atau kaidah non-hukum. Ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama sumbernya dari masyarakat yang diwakili oleh otoritas tertinggi dan berorganisasi. Yang kedua, sanksinya bersifat eksternal, dapat berupa ganti rugi, hukum perdata, denda, kekurangan penjara, dan hukuman mati. Yang ketiga, isinya ditunjukkan mutlak pada sikap lahir. Yang keempat, bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Dan yang kelima, daya kerjanya mengharmonisasikan hak dan kewajiban. Kemudian lembaga sosial. Ada beberapa jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil di masyarakat, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai bentuk kepribadian dalam masyarakat. Fungsi lembaga keluarga adalah: 1. Fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi afeksi. Keenam, fungsi pengawasan sosial. Dan ketujuh, fungsi pemberian status. Kemudian lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Fungsi lembaga agama yaitu sebagai pedoman hidup manusia kepada Tuhan. Yang kedua, sumber kebenaran, pengatur tata cara hubungan sosial dengan manusia dengan Tuhan. Kemudian pengaturan tata cara dan tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Pedoman mengungkapkan perasaan kebersamaan. Pedoman keyakinan manusia yang berbuat baik sebagai kewajiban dari Tuhan. Pedoman kebenaran bahwa hakikat makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, pedoman untuk reaksi dan hiburan tanpa melanggar kaidah agama. Kemudian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Fungsinya memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman terhadap harga jual beli barang, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberi pedoman tentang cara pengupahan, dan memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Kemudian lembaga pendidikan. Ada 3 jenis lembaga pendidikan: formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Pendidikan non-formal seperti kursus. Kemudian pendidikan informal adalah pendidikan di keluarga. Lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat. Lembaga politik adalah keseluruhan tata nilai dan norma terkait kekuasaan. Fungsi lembaga politik adalah: yang pertama, memelihara ketertiban dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Kemudian lembaga sosial dan hukum. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok sosial dan hukum. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa melepaskan diri dari interaksinya dengan manusia lain.
walaupun manusia dilahirkan seseorang diri. Namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dan dengan orang lain yang dinamakan gregariousness. Ciri-ciri dari kelompok sosial itu adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya satu atau beberapa faktor yang dimiliki bersama, seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan sebagainya. Oleh para anggota kelompok sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Itu adanya struktur kelompok, baik kekuasaan dan hukum. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Dalam penerapannya, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan akan memberikan kekuatan pada penegak hukum dan menjalankan fungsi dengan hukum yang baik. Sebaliknya, hukum juga berfungsi dalam memberikan batasan kekuasaan. Kekuasaan harus dibatasi, karena jika tidak, hukum akan disalahgunakan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan memihak kepentingan kelompok tertentu. Menurut Sukanto, para pembentuk penegak hukum, pelaksanaan hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan, tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuasaannya. Mereka sewenang-wenang karena ada pembatasan tentang perannya yang ditentukan oleh cita-cita keadilan. Masyarakat tipe ini disebut telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Di samping memerlukan kekuasaan hukum, juga memerlukan sumber kekuasaan hukum, menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang lain.